Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh dipertemukan lagi dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu, tanggal 14 September 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang mengucap syukur berterima kasih. Oleh karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan yang selalu nyata di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu malam ini. Kami boleh beristirahat hingga pagi ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan baik. Semua ini atas anugerah daripada-Mu. Bapa dalam surga, kami akan bangun untuk kembali melangkah memulai kehidupan kami di hari ini. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas. Kami mohon ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, menjadi pedoman kami untuk melangkah hari ini. Bapa dalam surga, mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti, memahami kehendak daripada firman-Mu. Bapa dalam surga, kami telah sedia untuk dijamah dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam surga, ampuni kesalahan kami, dengarkan doa permohonan ini ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Namun, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Aku tidak mau.' Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, 'Baik, Bapak,' namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab
Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema bacaan kita pada pagi hari ini yaitu pertobatan yang tulus. Pengkatobaran situang kamalamburan. Bacaan kita ini terdiri dari perikop yang berkelanjutan. Perikop pertama berujar tentang pertanyaan imam-imam kepada Yesus tentang otoritas kuasa Yesus. Sementara yang kedua bercerita tentang respon balik Yesus kepada mereka, yakni tentang 2 orang anak yang diperintah oleh ayahnya. Yang pertama mengatakan tidak, namun segera berbalik dan mengerjakan perintah ayahnya. Sementara yang kedua justru mengiyakan tetapi tidak mengerjakannya. Fokus kita saat ini adalah perikop kedua. Kendati ia adalah bagian langsung dari perikop sebelumnya, secara sederhana para imam diperhadapkan dengan pertanyaan, "Anak yang manakah aku?" Dengan cepat kita dapat mengatakan bahwa para imam adalah anak kedua yang mengiyakan tetapi tidak mengerjakan. Namun, jika kita yang ditanyai, "Anak yang manakah Anda?" Pertanyaan ini sangat reflektif dan perlu pengenalan diri yang mendalam, terutama sebagai orang percaya. Ada sebuah ungkapan Toraja mengatakan, "Malolololo si saman kelok, mak lampa-lampa bulituk." Lurus sama saja dengan bengkok, kejahatan yang beruas-ruas. Orang Toraja belajar dari jari-jari kita yang terkesan lurus, tetapi bisa menjadi bengkok karena beruas-ruasnya. Ungkapan ini kerap dilontarkan bagi orang yang sama seperti anak kedua. Sebaliknya, kita justru paling tidak sama seperti anak pertama yang menolak tetapi berbalik dan melakukan perintah ayah. Sebab pertobatan yang tuluslah lebih berharga di mata Allah dibanding mengiyakan tetapi tidak melakukan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sungguh indah ini. Kami sudah diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh senantiasa menjadi kekuatan, menjadi terang di dalam kami melangkah. Kami berterima kasih ya Tuhan, firman-Mu pagi ini kembali menyapa kami ya Tuhan untuk mengakui akan kekuasaan daripada Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, dalam doa ini ya Tuhan, kami hendak membawa banyak permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami ya Tuhan, sehingga di dalam menjalankan pemerintahan ini semua boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Bangsa dan negara kami ya Tuhan boleh damai, di atas nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati, pulihkan, berkati setiap pekerjaan yang kami jalani saat ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, pakai kami di tempat kami kerja masing-masing. Jadikan kami contoh, jadikan kami teladan ya Tuhan untuk orang di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini mungkin sedang menempuh pendidikan di luar kota
ataupun yang ada di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan menuntut ilmu, agar pada saatnya nanti ya Tuhan, apa yang mereka cita-citakan semua boleh dapat tercapai atas penyertaan-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang cukup, biarlah mereka senantiasa bersuka cita di dalam kehidupannya setiap hari. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk porseni yang akan dilaksanakan di kota mulai hari ini dan besok. Tuhan berkati ya Tuhan setiap yang hadir di sana. Kami sebagai Jemaat Bogor ya Tuhan, kami pun akan bersama-sama untuk merayakan pekan porseni yang akan diadakan di kota nanti ya Tuhan. Tuhan berkati kendaraan yang akan kami tumpangi ya Tuhan, berkati dari setiap peserta yang hadir. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghadiri setiap event-event di sana. Tuhan, tolong beri kami kesehatan ya Tuhan, biarlah kami boleh hadir ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh rencana hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya jadilah sesuai kehendak-Mu. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan ini yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.